Jadi sesuai temanya, kita malam ini akan membahas mengenai bagaimana kalian, saya coba sharing apa yang sudah saya pelajarin, bagaimana kalian itu bisa membedakan dunia ini saat ini ada ibaratnya terbelah menjadi dua gitu ya. Dimana kalau saya bercandaan saya bilangnya itu kayak the crypto world and then versus the old world gitu ya. Jadi ya saya bikin disclaimer dulu karena terakhir ini kan sangat gencar banget rame terkait dengan social influencer gitu ya. Again, saya bikin disclaimer dulu teman-teman di depan bahwa sifat dari channel ini adalah edukasi. Kita tidak memberikan saran ataupun rekomendasi, dan keputusan semuanya di tangan kalian. Jadi saya hanya semata-mata memberikan edukasi hanya untuk membantu pemahaman kalian supaya kalian lebih terbuka pemikiran kalian mengenai perkembangan dunia finance di tengah-tengah perkembangan digitalisasi maupun perkembangan crypto world gitu ya. Oke, jadi saya tanpa panjang lebar, saya langsung bahas ini aja ya. Tadi saya sudah siapkan beberapa slide. Oke, sebelum saya bahas tentang ini, saya mau kalian mengerti dulu. Saya selalu sukanya kasih background mengenai makro ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa ini ada bagaimana kita itu kadang dihadapkan dengan fenomena cara membaca indikator yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa kalau kalian tahu konsep velocity of money itu adalah ibaratnya perputaran uang. Jadi gini, velocity of money itu kalau dulu kan pernah rata-rata di atas 1,5 sampai 2 gitu ya katakanlah. Jadi itu artinya apa sih? Artinya gini, kalau uang yang beredar itu kan dikenal dengan M2 ya. Kalau kalian nggak ngerti Fluent Finance, itu istilahnya M2 indikatornya, uang yang beredar gitu ya. Kemudian M2 ini kalau misalnya angkanya 1, maka biasanya kalau artinya rasionya 2 dikali 2 velocity of money-nya, maka GDP itu adalah 2. Jadi GDP itu umumnya 2 kali dari velocity of money gitu ya artinya. Nah, garis yang biru itu menunjukkan bahwa seiring waktu perkembangan ekonomi itu menunjukkan bahwa banyak policy making di dalam monetary itu menjadi tidak efektif, yang itu yang menyebabkan akhirnya velocity of money itu turun drastis. Kemudian sebenarnya saya sudah membaca banyak artikel 3-4 tahun yang lalu ya, sudah mulai banyak mendebatkan mengenai cara perhitungan GDP gitu kan. Jadi angka-angka ekonomi finance di dunia yang lama itu kan sebenarnya menggunakan teori-teori finance yang lama gitu ya, dan belum berkembang. Dan kemudian singkat cerita saya coba jelaskan gini ya. Jadi yang garis yang orange itu kalau kita coba dilakukan semacam adjusted. Sorry, aku ganti slide yang ini aja biar kalian lebih enak. Nah, jadi ini saya coba when velocity of money yang konvensional itu di-adjust dengan financial assets, ini saya belum memasukkan crypto asset ya, ini lebih ke capital market gitu ya. Nah ini basically tinggal plug in aja data dari capital market, dimasukin, di-adjust di sini. Kalian bisa lihat bahwa perbedaannya itu sangat signifikan. Nah itu sebabnya maksud saya adalah kalau orang itu membaca data yang salah, maka akan membuat keputusan yang cenderung tidak efektif. Kenapa bisa terjadi penyimpangan data seperti ini? Jadi konsep dasar pikirnya sangat simpel. Saya bilang gini ya teman-teman. Kalau kalian ingat bahwa kita ngomong katakanlah finance dunia finance ini kan udah ratusan tahun ya adanya. Dan memang finance ini kan dulu sangat didominasi oleh para baby boomers gitu ya, orang-orang yang senior kita lah, yang dulunya memang mereka expertnya di market gitu ya, di finance. Dan kalian juga tahu, dulu saya pernah bahas juga bahwa orang baby boomers ini zaman dulu hidupnya mereka tuh sangat susah. Dan itu bisa ya memang zaman dulu kan karena perang, banyak perang, hidup susah, mau dapat menghasilkan duit aja susah gitu kan. Akhirnya konsep pola pikir mereka itu apa-apa itu semuanya dihubungkan dengan hal yang sifatnya materialistik.
Dan hal yang sifatnya materialistik ini selalu diasosiasikan dengan fixed asset atau hard asset. Itu sebabnya kenapa kalau kalian perhatian cenderung dalam perhitungan GDP itu orang tidak terlalu memfaktorkan sesuatu aset yang berhubungan dengan financial. Kenapa? Karena financial asset itu kayak saham lah, kayak apa gitu ya. Itu kan dianggap volatile gitu ya, marketnya nggak bisa diukur lah, jadi orang nggak suka gitu loh. Jadi nggak dimasukkan dalam perhitungan. Tapi seiring waktu dengan adanya tren digital, kemudian orang makin banyak yang belajar dengan sosial media, makin banyak orang yang melek secara finansial. Nah itu akhirnya banyak anak-anak milenial sekarang ini mereka udah nggak, pola pikirnya udah beda. Mereka udah nggak pusing dengan kesusahan hidup karena semuanya di-provide sama orang tua. Dan mereka di hidupnya bukan lagi masalah materialistik yang sangat jarang atau susah didapatkan. Malah zaman sekarang itu kan lebih ke abundance gitu. Di mana-mana kalian bisa dapat barang murah gitu ya. Jadi anak-anak muda itu, anak millennials itu mereka udah nggak terlalu pusing dengan hard asset. Dan mereka melihat ini menjadi, apalagi di tengah-tengah COVID ya. Di tengah COVID banyak orang mempunyai banyak waktu. Kemudian ini menjadi booming dan global trend dan mereka melek secara finansial bahwa ngapain kalau gitu, mendingan saya build financial asset. Gitu kan. Dan itu kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena kan setelah global financial crisis terjadi kesenjangan sosial yang sangat lebar gitu ya, antara orang-orang yang atas, yang orang-orang di Wall Street dulu ya, make a lot of money, kemudian orang itu ibaratnya, makanya muncul blockchain, nanti aku jelasin, karena banyak orang yang retail yang nggak ngerti Wall Street, nggak ngerti capital market, mereka kan piss off karena orang-orang bankers ini banyak bikin kesalahan tapi mereka dapat bonus besar kok, bukannya di penalti tapi mereka bisa di bail out kayak gitu ya. Jadi muncullah akhirnya inovasi di blockchain di mana sistemnya desentralisasi gitu ya. Nah, ini yang karena velocity of money inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial, karena ibaratnya gini, orang yang ngerti market dia akan make a lot of money. Sedangkan orang yang nggak ngerti market karena mereka financial illiteracy-nya tinggi, mereka nggak ngerti finance, nggak mengerti bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu kan. Nah akhirnya jomplang gitu ya. Akhirnya duitnya itu yang berputar untuk ke real sector itu menurun. Itu sebabnya kenapa velocity-nya itu turun drastis. Karena sisa uangnya itulah yang tercermin di grafik yang warna orange. Makanya itu kalau di adjust kalian bisa lihat pada waktu dia turun dia ada naik gitu kan. Karena uangnya itu muter di sektor finansial. Jadi sekarang ini menurut saya kita itu nggak bisa ignore financial asset itu di luar perhitungan ini gitu ya. Itu yang mungkin harus basicnya yang harus kalian pahami. Oke, jadi saya coba jelasin dulu ya teman-teman. Ini saya kasih summary-nya dulu di depan. Perbedaannya apa? Kalian bisa lihat. Crypto world sama the old world itu apa sih perbedaannya? Crypto world itu dikenal dengan sistem jadi gini, blockchain itu sebenarnya merupakan infrastruktur gitu ya. Blockchain itu merupakan infrastruktur inovasi kayak era barunya internet gitulah. Sebenarnya sama kayak internet tapi dia agak beda, lebih complicated, sifatnya lebih untuk hal untuk solve financial problem gitu lah istilahnya. Jadi tadinya karena government centralized, banyak orang tidak percaya, akhirnya bikinlah decentralized. Karena setiap orang mempunyai bisa mengambil ikut serta lah basically di situ. Kemudian di crypto kalau di dunia yang old itu kan sifatnya centralized. Kalau di crypto nomor 2 adalah sifatnya borderless. Borderless ini artinya apa? Kayak misalnya saya punya wallet gitu ya. Saya tuh mau belanja di mana aja tuh bisa gitu. Jadi gampang. Kalau zaman sekarang kan kalian mau dan kalian bisa mentransfer itu dalam hitungan menit nyampe. Mungkin 1-2 menit udah nyampe, jebret gitu. Tinggal ada validasi dari blockchain-nya itu. Sedangkan kalau di dunia yang lama itu kan harus lewat bank lah, harus prosesnya lebih lama lah. Jadi intinya mungkin makanya banyak orang yang tenaga kerja asing
yang remittance itu mereka katakanlah mereka mau orang-orang TKI, tenaga kerja asing yang di luar negeri kirim uang untuk keluarga, nyampainya itu mungkin bisa besoknya atau mungkin nyampainya bisa 10 jam, berapa jam gitu kan. Dan banyak restriction gitu. Nah, kemudian di crypto world itu sekarang ini trennya yang high yield dan udah sifatnya inflationary gitu kan. Sedangkan the old world itu sekarang itu sedang low yield. Bunga deposito cuma 2-3%, semuanya deflationary gitu kan. Inflasinya mana nih? Cuma 2-3% gitu kan. Karena padahal orang nggak nyadar bahwa angka-angka yang itu, angka-angka ekonomi yang lama itu kan sebenarnya mereka hanya mengcapture ekonomi yang lama gitu kan. Dan orang itu semakin pindah ke digitalize, ya semakin banyak aktivitas itu yang tidak kerekod di tidak tertangkap oleh pembukuan ekonomi yang lama, istilahnya seperti itu. Kemudian ya kalau di crypto world namanya juga, makanya saya sebut planet crypto gitu ya. Ya kalian ya harus menggunakan crypto asset atau biasanya dikenal dengan digital asset. Sedangkan kalau di dunia nyata umumnya dikenalnya lebih ke fixed asset gitu kan. Kemudian kalau di crypto world ini semuanya sudah automated ya. Automated, udah pakai algoritma. Sedangkan di old world ya memang sudah ada orang mulai adopsi, tapi kan less auto atau lebih manual gitu ya. Nah, ini aku coba kaitin kenapa kapan hari itu saya pernah share ke kalian, tunjukin di Instagram story saya gitu kan. Saya awalnya skeptical waktu itu, waktu saya tahu dari teman saya ngomong jujur apa adanya. Tapi saya orangnya cepat ini, saya nggak mau, karena saya punya prinsip bahwa saya jadi orang harus open mind. Tapi waktu awal dikenalkan tentu dong saya pasti ada skeptical, saya lihat dulu ini bener apa enggak. Saya bingung waktu diberitahu sama teman saya, masa sih kok bisa dapat yield di atas 50% bahkan 100%. Pasti orang berpikirannya ini too good to be true, nggak mungkin, nggak make sense gitu kan. Gimana bisa gitu, how come orang bank aja cuma 5% ngasih bunga paling berapa persen gitu kan. Kemudian setelah saya do more research, saya pelajarin terus gitu ya, akhirnya saya dapat jawabannya yang sangat simple teman-teman. Kalian gini ya, bayangin kalau di dunia di old system itu kan semuanya kita serba manual nih. Kalian pakai duit fiat, bukan digital loh ini ya. Duit fiat semuanya dihitung manual. Di bank dihitung pakai mesin gitu kan, manual semuanya gitu kan. Terus dimasukin sistem, ya ada sistem komputer, tapi kan kemudian gini, kenapa salah satu penjelasannya bisa tinggi yieldnya? Karena ternyata di crypto world, di blockchain, sistemnya itu mereka sudah pakai algo. Jadi dan kalian itu kalau misalnya kan dapat, ibaratnya gini, kalau kalian swipe kartu kredit di Bank BCA, kalian dapat apa? BCA reward gitu kan. BCA rewardnya katakanlah aku belanja 1 juta, tiba-tiba aku ngumpul bisa dapat BCA rewardnya 10.000 gitu ya. Nah 10.000-nya ini kan nanti saya bisa pakai potong belanja saya berikutnya, dipotong deh 10.000, Pak mau nggak dipotong pakai klik reward gitu kan BCA rewardnya. Nah sama di crypto itu kalian, tapi yang membedakan kalau di BCA itu didiemin aja, kalian cuma dapat 10.000 terus ditumpul 20.000. Nah kalau di crypto world itu mereka kan kasih insentif juga supaya orang itu sama lah. Kalau teman-teman waktu awal-awal pakai adopsi e-commerce pasti dikasih cashback. Ibu-ibu baru mau belanja, kalau dikasih cashback gitu kan, dikasih diskon, sama itu udah lumrah, manusiawi banget. Nah bedanya kalau di crypto, kalian begitu dikasih reward itu, katakanlah belanja kamu taruh 1 juta dapatnya 10.000. Kemudian 10.000-nya ini ya teman-teman, karena mereka pakai algo, itu bisa di compound per menit, bahkan beberapa bisa di compound per detik. Jadi kalian bayangkan, dulu orang finance ngajarin gini kan, wah kalian tahu nggak keajaiban dunia yang nomor berapa gitu kan, is compounding effect. Kalau kalian nabung nih, kalian duitnya kalian tabung terus, dalam 10 tahun kalian bisa dapat uang sekian. Kalian kalau nabung 1 juta itu kan ada rumus-rumusnya nih, future value gitu ya. Kalau kalian nabung 1 juta kemudian dapat bunga 100.000 di compound, jadi kan 1.100.000 di compound, jadi nanti 1.200.000 berapa, 1.300.000, dan itu di compound terus kan efeknya akan besar gitu kan teman-teman.
Tapi kalian nyadar nggak kalau di compound di old system compoundnya itu per berapa? Per bulan, tergantung kan. Kalian mau milih yang bunganya seperti apa. Paling cepat per bulan hitungannya bunga itu. Nah, kalau per bulan aja bisa growth-nya fantastic gitu kan, seret gitu. Tapi dalam waktu 10 tahun fantastiknya. Nah, kalau pakai sistem algo di compound per menit maupun per second, 10 tahun itu bisa dipersingkat jadi hanya waktu 1 bulan. Ibaratnya gitu guys kasarannya. That's the power of algo. Banyak orang yang kalau nggak ngerti gini ya gitu. Makanya orang kalau yang orang lama, orang finance ngetek aja, ngotot. Karena mereka apa? Karena mereka bukan orang IT gitu loh. Jadi dari sini saya lihat orang yang sekarang itu yang lucu adalah kripto ini ibaratnya dunianya orang treasury, dunianya orang forex, dan dunianya orang IT, tech. Karena mereka ngerti. Sedangkan yang orang finance yang lama cenderung mereka kadang skeptical, apalah ini, apalah gitu ya. Jadi dikata-katain gitu kan. Jadi please open mind, open your mind. Jadi saya udah bantu ya, itu salah satu jawabannya. Kemudian ya kalau di kripto nama kalian nggak perlu muncul gitu ya, autonomous semuanya. Tapi jangan salah, meskipun nggak muncul nama kalian, tapi sebenarnya transparent. Transparennya apa? Ya kelihatan setiap transaksi itu semuanya bisa kelihatan. Itu kalian bisa di Google di namanya Transcan gitu ya. Kayak kapan hari saya misalnya kirim berapa, langsung muncul tuh. Nah kalau misalnya di dunia yang lama kalian mau transaksi apa, emang bisa. Saya tahu misalnya nih si Budi, ada teman gitu ya, si Budi dia mau transfer beli rumah 1M. Emangnya saya bisa tahu Budi beli 1M? Ada aktivitas 1M? Nggak bisa tahu saya. Kecuali saya kerjasama kong kali kong sama orang bank, itu orangnya kerja berapa ya, dia beli apa 1M ya, bener nggak gitu kan. Nah kalau di sini bisa tahu, tapi bisa taunya bukan nama Budi gitu ya, tapi bisa tahu adalah untuk wallet yang ini dia itu ada belanja 1M, tapi nggak perlu tahu nama orangnya, tapi tahu walletnya. Tapi kalau kalian tahu bahwa oh wallet ini adalah miliknya si Budi, ya ketahuan, jadi itu si Budi belanja 1M, dan itu transparan, ada di publik gitu. Nah kemudian kalau di crypto world ini sifatnya itu fokusnya lebih ke consumer centric gitu ya. Ya sama lah, semua perkembangan teknologi kalau kalian lihat itu kan fokusnya ke consumer centric. Jadi apa sih kalian ada masalah apa? Kalian ada masalah apa? Sini gue bantuin nih gitu kan. Kalau zaman dulu beda gitu kan. Kalau aku dulu jadi analis, semuanya adalah business owner centric. Gua mau profit sekian gitu kan. Karena kenapa? Dituntut sama investornya gitu. Jadi gua mau fokusnya produk ini. Nah, gua punya brand kuat kok. Kamu mau nggak brand gua gitu ya? Gua pokoknya positioning gua seperti ini. Nah, karena dulu nggak banyak kompetisi gitu kan. Karena mereka lebih cenderung sifatnya oligopoli ataupun monopoli gitu. Tapi karena dengan dunia digital, orang itu kan semuanya instan. Kalian dapat cari informasi apapun, belanja, barang ini make sense nggak? Barang ini mahal atau murah? Barang ini harganya make sense atau enggak? Ya kalian cepat semuanya bisa tahu. Akhirnya consumer itu menjadi pintar. Nah, kalau consumer itu udah menjadi pintar, akhirnya perusahaan-perusahaan besar mereka nggak bisa seenak-enaknya, gitu kan? Jadi akhirnya sekarang lihat aja semua perusahaan besar mau nggak mau mereka mencoba untuk evolve menjadi kerjasama dengan para e-commerce. Kenapa? Mereka mau kerjasama e-commerce, kerjasama dengan teknologi provider, database, karena mereka mau tahu bahwa aset terpenting itu ternyata bukan aset saya loh. Business owner itu akhirnya sadar. Kalau dulu dia mikir bahwa aset saya itu yang paling penting, pabrik, apalah. Sekarang orang udah mulai mikir bahwa aset terpenting itu adalah manusia. Manusia merupakan aset yang paling berharga dari semua aset. Dan itu orang baru nyadar gitu kan. Nah, bagaimana untuk bisa memahami aset manusia ini? Cara memahaminya adalah mereka membeli data. Datanya dengan apa? Datanya dengan sosial media, bisa diketahui. Oh, Herman ini sukanya apa sih? Oh, Herman suka kripto. Oke, gua kasih advertising kripto gitu kan. Herman sukanya apa? Herman sukanya berenang. Oke, gua kasih advertising baju renang, alat-alat renang gitu caranya, guys. Ya.
Jadi itu caranya mereka itu akhirnya consumer centric. Begitu juga dengan kripto. Nah, kripto ini saya kasih contoh. Kenapa saya bilang semakin lama perkembangannya semakin bagus dan meledak? Itu karena sejak munculnya disebut dengan DeFi. Ini yang sudah sempat saya bahas. Kalau teman-teman ada nggak ngerti, kalian mungkin boleh nanti tonton di IG live content saya sebelumnya. Saya sempat bahas mengenai blockchain, DeFi di sana ya. Nah, tapi saya ini singkat aja. Saya kasih kalian penjelasannya. DeFi ini adalah disebut dengan decentralized finance. Jadi DeFi ini merupakan turunan dari smart contract. Jadi saya kasih gini ya gambaran. Bitcoin itu merupakan bisa disebut dengan sebagai first generation of blockchain. Tapi Bitcoin itu kan teknologi lama gitu ya. Dia hanya keunggulannya karena tadinya dia hanya bisa membantu create decentralized system, decentralized digital ledger atau jurnal secara decentralized tapi digital gitu ya. Nah, kemudian ini banyak hambatan karena Bitcoin itu kelemahannya mereka cuma bisa memproses 7 transaksi per second gitu ya. Akhirnya lemot karena transaksinya rame, dia lemot, akhirnya muncul Ethereum. Nah, Ethereum inilah disebut dengan generasi kedua blockchain, di mana Ethereum ini sifatnya beda dengan Bitcoin, dia lebih ke programmable. Jadi ibaratnya Ethereum itu seperti Android, iOS. Kalau sudah ada Android, ada iOS, ya kalian kan tinggal lihat aja Apple ke Apple Store, saya mau beli apps ini. Nah, itu akhirnya muncullah dari situ DeFi. DeFi ini yang paling umum dipakai aplikasinya apa? Jadi ini sesuatu hal yang bukan money game loh ya teman-teman. Saya jelasin benar-benar, ini bukan money game. Ini memang perkembangan yang nyata. Ini kayak ibaratnya the new internet gitu ya. Ini contohnya aplikasinya. Saya kasih lihat ke teman-teman. Use case-nya itu ada. Jadi mereka itu tahu use case-nya orang-orang, dia tahu kebutuhan orang itu apa gitu. Nah, itu akhirnya muncul sejak adanya DeFi, muncullah decentralized application. Sebenarnya sama kayak application ada yang di sini, cuma sifatnya decentralized. Artinya decentralized itu apa? Bisa divalidasi sama berbagai macam pool gitu ya. Tergantung dia pakai network apa. Apakah dia pakai networknya Ethereum, atau dia pakai jaringan networknya Binance Smart Chain, atau networknya apa, gitu banyak banget itu. Nah, kemudian muncul lagi decentralized exchange. Nah, kalau decentralized exchange ini ya muncul seperti Binance, kemudian toko kripto, kemudian Pintu gitu kan, kemudian Indodax ya. Itu model-model yang exchange untuk memfasilitasi transaksi dari kripto dulu gitu kan. Nah, kemudian dipakailah lagi perkembangan stablecoins. Kenapa bisa muncul stablecoins? Karena dulu banyak orang bilang ngata-ngatain bahwa kripto itu nggak bisa buat currency. Kripto itu too volatile gitu kan. Nah, artinya mereka dipikirin gitu kan cara ternyata kalian nggak suka kripto karena volatile. Nah, pada waktu volatile itu kan kayak gini teman-teman. Kayak ibaratnya dulu saya pernah jelasin juga. Saham kalau masih kecil market cap-nya pasti volatile. Jadi kalian harus coba pikir ini ngomongnya mesti berhubungan dengan pengalaman sih. Jadi kalau market cap-nya masih kecil ya tentu pasti volatile, karena gini ibaratnya market cap hanya 100 miliar. Tiba-tiba ada orang yang punya kekayaan 1T mau beli saham ini kan susah banget. Dia suka nih sama saham yang 100 miliar. Tapi dia punya duit 1T. Begitu dia guyur beli semua 100 miliar ya langsung lompat dong. Itu kan logiknya. Nah, seiring waktu pasti volatile kan, orang keluar masuk, tapi lama-lama berkembang, makin lama harganya naik, semakin lama makin besar. Tapi karena ada volatilitas itu, makanya DeFi itu membuat namanya liquidity pool atau liquidity LP provider gitu ya, liquidity provider gitu ya. Itu apa sih sebenarnya? Itu ibaratnya gini, kalau kalian ngerti di dunia capital market banyak dikenal dulu, saya juga pernah bahas market maker kayak bla bla bla. Itu kenapa sih? Untuk supaya bikin marketnya itu lebih sustain in term of likuiditasnya. Nah, sistemnya kalau orang capital market dulu kan orangnya lebih kayak manual gitu kan, pakai broker sini, dan ada jasanya gitu kan orang-orang gitu itu. Nah, sedangkan kalau di blockchain jasa itu udah nggak berlaku lagi, semuanya by system, semuanya by algo.
gitu kan. Salah satu contoh liquidity pool yang untuk membantu likuiditas di kripto itu contohnya apa? Uniswap, ada contohnya Compound, ada contohnya Pancake Swap gitu kan, macam-macam gitu ya. Nah ini yang dipakai untuk membantu likuiditas di cryptocurrency. Nah stablecoins itu juga tadi sama, orang kan mau supaya akhirnya apa ya, ibaratnya stablecoins ini yang menjembatani bagaimana cryptocurrency ini bisa di bridge sama US dollar. Jadi dia tuh di-pack dengan US dollar pada waktu itu. Jadi istilahnya USDT ya tickernya. Jadi ibaratnya gini, kalau saya mau beli kripto itu kan nggak bisa nggak mengenal dolar. Orang dolar itu kan beda teknologi gitu kan. Jadi supaya kalian bisa memakai dolar ini ke planet kripto, ya kalian kayak masuk ke satu sistem. Saya mau tuker dong, gitu kan. Ibaratnya kayak kalian mau masuk gini, saya kasih contoh yang gampang. DeFi token itu istilahnya gini, kalian kalau mau ke Waterboom kalian bisa nggak pakai cash kalian? Saya yakin jawabannya nggak bisa. Tapi sorry ya, Waterboom mana? Saya ngomong Waterboom yang advance ya, Waterboom yang di Bali, Waterboom yang di Jakarta. Itu nggak bisa kalian pakai rupiah kalian. Coba aja belanja, nggak mau mereka. Tapi apa yang dilakukan? Di depan loket dia minta, Pak mau setor berapa? Oke, saya setor 200.000, 300.000. Oke, ini buat deposit Bapak, saya kasihnya Bapak apa? Gelang. Token. Nah, itu kalau istilahnya di kripto itu adalah token. Gitu ya. Nah, token ini, karena kalian kan, mereka kan sistemnya seamless. Karena token ini, kalian waktu mau beli hotdog, mau beli apa, tinggal di-scan aja. Tit. Gitu. Tit. Mereka udah nggak mau, mereka ribet pakai duit biasa, disuruh kembalian duit lagi, kembalian apa-apa. Ribet gitu. Nah, kripto itu cara kerjanya juga kayak gitu. Kalian mau pakai duit dolar ya nggak bisa. Kalian harus melewati suatu sistem lewat namanya exchange tadi itu. Tuker dulu ke stablecoin. Stablecoinnya tergantung kalian mau pakai USDT, BUSD atau apa. Tergantung jaringan yang mau kalian pakai gitu. Nah, kemudian DeFi ini juga membantu proses lending borrowing. Nah, ini cara kerjanya mirip kayak fintech. Cara kerjanya kayak fintech, kayak bank. Kalian jadi bisa pinjam uang, bisa kasih pinjam atau hutang gitu ya basically. Kemudian Wrap Bitcoins ini untuk menyebatani bagaimana Bitcoin itu bisa masuk ke networknya Ethereum atau bisa masuk ke DeFi yang lain. Kemudian DeFi ini dipakai juga bisa untuk prediction market. Prediction market itu bisa macam-macam. Prediction untuk election, untuk statistik gitu ya. Datanya dikumpulin dari data statistik untuk election. Kemudian weather, ya any kind of statistik itu nanti bisa diprogram gitu kan. Nah ini yang terakhir liquidity pool yang tadi itu yang saya bahas tadi sempat ya. Nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu DeFi itu seberapa besar sih sekarang udah ini. Jadi kalian bisa lihat pertumbuhan DeFi. Jadi udah lumayan besar, belum besar banget tapi udah lumayan besar ya. Nilainya itu sekarang sudah mencapai 10 miliar dolar gitu ya. Itu kalian lihat nih pertumbuhannya kan gila DeFi. Nah, di situ kalian bisa lihat DeFi yang paling besar itu apa aja. Ada Venus, ada Pancake Swap, ada Auto Farm gitu kan. Ada Cryptos gitu ya. Nah, ini Venus itu yang tadi berhubungan dengan lending and borrowing. Jadi kalian tinggal Google ya teman-teman, tinggal ketik venus.io gitu ya. Nanti kalian bisa lihat tuh, saya kasih lihat nih nanti. Terus ada AAVE juga, AAVE itu juga sama dengan Venus, cuma beda network gitu ya. Nah, di sini semuanya kalian bisa lihat dan mereka itu sifatnya transparan teman-teman, kalian bisa lihat semuanya. Nah, ini salah satu contoh another thing yang AAVE yang sifatnya juga lending and borrowing. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini juga liquidity pooler gitu kan. Total yang sudah ada di sini nilainya dananya yang sudah terlock di sistem ini adalah 5,3 miliar dolar. Nilainya bisa besar-besar kenapa teman-teman? Bisa secepat ini. Yang tadi saya bilang borderless, teman-teman. Ini udah ngomongnya langsung global scale. Nah, kalau misalnya yang lama, misalnya nih kita ngomong sistemnya Tokopedia. Ya Tokopedia buat Indonesia gitu kan. Belum bisa untuk transaksi orang luar belum bisa. Nah kalau kripto itu borderless, kalian mau dari negara mana aja semuanya masuk nyemplung jadi satu. Dan kalian udah transparan, kalian bisa lihat itu ada returnnya. Kalau kalian mau ngasih pinjam duit, istilahnya kalian mau pinjam kripto kalian,
berapa, oh gua butuh kripto nih supaya gua katakanlah gua cuma punya, ya ibaratnya kayak orang hutang lah, gua cuma punya 100 kripto tapi gua mau beli lagi nih, gua butuh another 10 kripto, ya udah kalian pinjam 10 kripto, ada hitungannya semuanya, persis kayak bank dan fintech gitu kayak teman-teman gitu ya. Nah kemudian another yang menarik sekarang ini kan perkembangannya gini. Nah ini kalau kalian tahu, ini untuk melihat crypto market cap yang paling besar, ini top 5-nya terakhir siapa aja. Bitcoin ya tetap udah terbesar. Bentar lagi Bitcoin bakal pecah masuk ke 1 triliun dolar club guys. Itu dulu 1 triliun dolar club itu kan yang disebut dengan FANG. Facebook lah, Apple lah, kemudian Google lah, kemudian apa yang semuanya tech company gitu kan. Sekarang Bitcoin juga bentar lagi masuk ke 1 triliun dolar market cap. Dan kemudian ada Ethereum, ya, Ethereum karena kedua terbesar. Yang menarik ini yang kemarin saya sempat posting di Instagram ya guys, Binance, BNB. Tiba-tiba BNB itu tadinya nomor 10 lompat langsung ke top 3. Itu gila, itu emang gila sih. Saya juga nggak nyangka. Saya cenderung agak telat masuk di BNB, tapi ya cuannya not bad lah guys, gila banget ini memang. Berapa dalam sebulan itu kalau kalian lihat perhatiin itu naiknya 4-5 kali lipat. Padahal sebelumnya itu udah naik 10 kali lipat lebih gitu kan. Ya, saya tidak akan memberikan rekomendasi karena ini ujung-ujungnya sifatnya volatile banget. Jadi kalian yang decision is yours. Nah, ini satu terakhir ya sebelum ke Q&A, udah hampir setengah jam. Ini yang menarik. Siapa bilang, orang kan bilang, oh ini kan dua dunia yang berbeda. DeFi akan membantu, seperti yang aku bilang kan, fokusnya dia consumer centric. How DeFi will help bridging the two worlds. Ini namanya, kalian bisa lihat, swipe. Jadi ada muncul lagi nih swipe DeFi gitu ya. Nanti swipe ini muncul lagi token gitu kan. Dimana dia sifatnya decentralized digital currency. Dia tahu bahwa banyak orang yang terkendala masih orang jadul gitu kan, maunya pakai debit card, maunya pakai credit card. Nah untungnya ini kan kemarin udah aku posting, disupport langsung cepat, yang bergerak cepat adalah Visa dan Mastercard. Jadi nanti swipe ini bisa menjembatani dengan mengeluarkan nanti bentuknya yang fisik gitu ya. Card ini nanti bisa kalian pakai, ibaratnya card ini nanti bisa diakses ke ATM. Tapi ini masih dalam proses. Tapi yang setelah yang so far yang sudah aku baca, aku sih belum punya ya teman-teman. Jadi ini juga masih baru. Aku lihat dimana nanti itu dia bilang sih sudah ada di 60 negara. Dan itu nanti juga sifatnya bisa akses ke mesin ATM. Jadi nanti kalian punya kripto, kriptonya bisa kalian cairin ke fiat currency gitu kan. Enak kan? Nah, tapi use case-nya apa gitu kan? Teman-teman pasti tanya. Jadi kayak kemarin saya udah ngasih contoh bahwa saya udah coba beneran saya transaksi beli barang pakai Binance, pakai BNB. Jadi ya kemarin itu saya bilang kan tadi di sini, ini hubungannya kalau kalian nyadar yang kemarin saya bahas itu inflationary and deflationary world. Apa maksudnya? Jadi kayak gini, saya akhirnya pada waktu setelah saya pegang Binance itu saya baru ngeh gitu kan. Kalau kalian perhatiin itu kan ibaratnya gini. Loh, saya punya pegang currency Binance, tiba-tiba daya beli saya itu karena Binance naik 4 kali lipat, ya berarti daya beli saya naik 4 kali lipat dong. Nah, pada waktu saya beli barangnya itu dalam US dollar, berapa harganya? Yang saya beli itu kan harganya kurang lebih $30 gitu ya. Ya kemudian waktu saya bayar Binance, saya jadi bukan sok-sok gimana ya teman-teman, itu saya bercandaan aja, tapi that's real. Makanya aku kasih hashtag yang lagi heboh banget nih, murah banget gitu kan. Ya karena aku dari pakai cryptocurrency saya buat beli barang fiat currency. Ya jadi berasa murah karena ini kan ada dua dunia yang berbeda. Gitu kan. Yang satunya saya udah berasa inflationary banget, naik semuanya, yang satunya masih deflationary. Gitu kan. Nah ini makanya nanti akhirnya mereka tahu nih bagaimana menjembatani, karena saya juga lihat banyak orang masih chatting ke saya, texting saya, kok gimana kok caranya mindahin, masih banyak orang nggak ngerti gitu kan. Tapi nanti dengan adanya card ini ya udah kalian gampang, kayak ibaratnya tinggal kayak
pakai mesin apa gini jadi lebih gampang. Tapi ini butuh waktu ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ini sesuatu yang perkembangannya real gitu ya, bukan main-main gitu ya. Jadi kalau ada keluarga atau teman kalian apa, please kalian bantu educate. Kalau kalian malas jelasinnya, ya udah suruh tonton aja Mark Insight gitu kan. Saya udah bantuin ini. Kalau mereka ngotot terus, ya udah cuekin aja. Ya, maklum lah, itu ada orang yang namanya mental block gitu ya. Gitu aja. Oke, mungkin kita langsung bisa ke Q&A. Kalau teman-teman aja Q&A mau live bareng sama saya, boleh langsung ngobrol langsung lebih enak. Ini aku coba lihat ada. Ini ada yang request live bareng ya, atau kepencet nih. Bentar ya, aku coba. Michael. Kalau ada tanya, tanya aja ya teman-teman. Ini udah aku accept. Kok nggak bisa ya, kenapa ya? Mungkin networknya ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, tanya aja. Mumpung kalau kalian ada yang masih bingung, saya jelasin nanti. Atau kalau mau yang request, mau request live bareng, boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, aku anggap jelas loh ya. Ini kayaknya semuanya kayaknya jelas banget ya kayaknya penjelasanku. Jadi sebenarnya gini ya guys, kalau kalian udah memang nggak ada pertanyaan, saya tutup aja. Jadi saya biar oh ini mulai ada pertanyaan. Kok kalau kripto jaminannya gimana? Bentar ya. Kok kalau kripto jaminannya gimana? Kamu sekarang banyak banyak sekarang banyak uang kripto. Oh, enggak. Kalau ditanya apakah aku banyak uang kripto, enggak juga, teman-teman. Jadi itu part of diversification aja. Jadi aku orangnya juga cukup ini kok, juga cukup realistik gitu ya. Tapi saya udah taruh lumayan lah, basically di sana ya cukup lah maksud saya. At least saya sambil belajar, saya juga buat belanja-belanja nantinya juga enak gitu kan. Nah, kalau ngomong jaminan sebenarnya teman-teman yang nggak ada ya. Saya sorry to say, saya ngomong apa adanya. Saya paling nggak suka dengan orang kalau tanya apa-apa, ini aman nggak? Ini jaminannya apa? There is no such things, teman-teman. That's the reality of life. Apa sih? Karena apa? Kenapa orang mempunyai mentality seperti itu? Saya bisa mengerti. Kenapa? Karena banyak orang itu sudah lama hidupnya dengan deposito. Orang sudah lama hidupnya dengan kepastian. Jadi selalu maunya apa-apa, ini terjamin nggak? Ini pasti nggak? Ya kalau kalian maunya semuanya serba pasti ya, emang enak ya hidup semuanya serba pasti. Kalau menurut saya sih nggak enak ya. Life is more colorful kalau ada some volatility, ada hijau, ada merah, jadi colorful gitu loh teman-teman. Kalian pernah hidup susah, kalian pernah nikmatin hidup. Kalau kalian hidupnya cuma enak terus itu kadang juga, ya nggak tahu ya kalau kalian memang yang, kalau saya karena saya dulu pernah ngalamin nih susahnya hidup ke kegencet punya hutang, apalah bangkrut di forex lah apa, masalah keluarga apa, ya hidup itu colorful kalau kalian banyak uncertainty dan tinggal kalian belajarin aja. Kalau ditanya cryptocurrency ada jaminan, nggak ada. Saya bilang jawabannya, nggak ada jaminan. Makanya pada waktu kalian buka apps-nya, sekarang itu bagusnya gini, setiap kalian, nggak tahu ya, nggak semuanya ada. Waktu kalian saya buka Binance, setiap saya trading apa, Binance itu selalu muncul disclaimer. Kamu tahu nggak resikonya ini apa? Kamu mau take terms-nya nggak? Dan mengakui, Mbak, kalau ada kerugian, merupakan investment decision kalian. Itu disclaimer-nya. Itu bagusnya di situ. Jadi ya kalian harus jadi orang belajar untuk belajar berani mengambil keputusan. Jangan apa-apa keputusan itu menggantung sama orang lain. Makanya itu saya kalau ditanya, Mark Insight-nya membedakan dengan yang lain adalah karena Mark Insight sifatnya education, kita tidak mau memberikan rekomendasi apapun. Tapi saya akan membantu membuka pola pikir kalian. Supaya kalian berani mengambil keputusan sendiri, kalian jadi belajar. Gitu ya. Uh, ini ada yang tanya lagi. Oke, ini jadi banyak muncul. Oke. Kok kalau lihat perkembangan BNB, apakah itu karena user BNB paling banyak? Oke, kalau kita ngomong BNB ya,
Kenapa sih BNB itu bisa naiknya banyak banget, kenceng banget? Jadi waktu itu saya mikirnya cukup simpelnya gini, Ethereum itu kan sudah congested, ya kan? Karena dia kan makin lama kan teknologi kayak gini lah, kamu pakai Pentium 1, Pentium 2, Pentium apa, Windows 1, Windows 2, dia update terus. Nah, karena dia trafficnya congested, jadi kalau kalian main sesuatu di transaksi di Ethereum Network, itu mahal banget gas fee-nya. Jadi kemarin itu tuh, saya sharing pengalaman ya, kayak kemarin ada salah kirim network, nyasar duit saya. Saya sih udah deg-degan, ngirim udah lumayan, terus nyasar, duitnya nyantol, gitu kan. Nah, itu kalian harus hati-hati ya, teman-teman, saya ingatkan. Di sini nih banyak banget jaringan networknya. Kalau kalian salah network, duit kalian bisa hilang. Gitu ya. Jadi kalian belajarin benar-benar. Nah, kebetulan untungnya duit saya nggak hilang, tapi saya nyantol. Akhirnya saya cari Google, saya cari solusinya. Intinya, saya nggak punya Ether, jadinya nggak bisa dipakai karena saya masuk ke jaringannya Ether. Jadi untuk setiap transaksi saya harus membayar pakai fee-nya itu Ether. Dan itu Ether mahal banget. Saya sekali transfer bolak-balik itu saya kena $50. Bayangin. Jadi itu anggap aja ongkos belajar saya sekali saya transfer saya $50. $50 itu berarti anggap aja 700.000. Cuma karena salah transfer. BT kan. Ya tapi ya begitulah namanya experience kan, pengalaman. Nah, jadi balik lagi, kenapa Binance naik banyak? Karena Ether itu mahal. Kalian sekali transaksi kirim $10, $15, $20, ya akhirnya banyak orang yang pindah ke Binance gitu. Nah nanti ya juga sama, nanti kalau Binance harganya naik-naik, fee-nya makin congested, makin mahal ya, nanti pindah lagi ke lainnya. Kayak gitu, basically. Nah makanya kemarin itu karena booming, banyak orang semuanya masuk ke Binance, duit-duit masuk ke Binance, ya akhirnya dia trafficnya naik banget, ya lompat. Jadi supply dan demand aja gitu. Uh, ada tanya lagi, kok kalau maksimal aset untuk di kripto berapa ya? Oh, tergantung, ini tergantung risk profile kalian. Uh, Kalau saya range saya sih saya cuma berani kasih kripto saya tuh hanya 5 sampai 10% saat ini ya. Jadi 5 sampai 10% menurut saya sih ya tergantung ya setiap orang kan size-nya beda-beda gitu ya. Menurut saya 5-10% itu menurut saya sudah cukup enough lah maksud saya ya kan. Jadi karena kan ini kan juga sambil belajar. Jangan tiba-tiba kalian apa ya ibaratnya kalian latah ikut-ikut temen kemudian kalian uh, langsung jebret masukin 50% di kripto tiba-tiba collapse tuh ya stres kalian tapi ya terserah kalau kalian memang mau nekat ya terserah decision is yours. uh, Oke, bentar. Kalau fintech tempat kita membeli kripto katakanlah bangkrut, apakah semua koin di wallet kita bisa dipindahkan? Nah, iya ini benar pertanyaannya. Jadi gini ya teman-teman. Uh, Memang di dulu itu banyak kejadian gini kan kalau kita taruh ke transfer duit ke toko kripto kemudian kita transfer duit ke Binance atau Zipmax apa itu kan mereka berarti pakai walletnya mereka kita numpang di dompetnya mereka mereka kan pool gitu kan. Nah pool ini apa resikonya ya resikonya bisa dihack gitu kan. Makanya itu kenapa ada orang beli wallet sendiri. Kayak kemarin yang saya share ke teman-teman, saya beli walletnya SafePal gitu kan. Jadi itu yang saya bilang that's my future wallet karena ibaratnya gini, kalau saya nanti seiring waktu makin besar gitu kan, ya saya nggak kalau nggak saya nggak berasa secure ya saya kalau mau kemana-mana ya dan supaya lebih lebih praktikal ya saya pasti maunya pakai wallet saya dong gitu kan apa-apa masa saya harus masuk ke toko kripto apa-apa saya mau transaksi masa mau harus ke Binance kan nggak nyaman gitu ya cuma untuk saat ini kan pemakaiannya kan lebih untuk ke trading untuk invest kayak gitu-gitu ya teman-teman jadi ya saya nggak apa-apa numpang gitu. Jadi saya ada split, ada yang di wallet sendiri, ada yang di sana karena untuk for the sake of apa ya kemudahan lah nggak ribet. Karena itu lumayan ribet kalian pindah-pindah wallet gitu kan. Nah kejadiannya di zaman dulu itu memang sering kali kan gini exchange yang besar ini kan kelihatan wah duitnya banyak banget gitu kan. Kemudian ya kalau duitnya banyak banget pasti ada hacker yang mungkin kepingin coba untuk ngehack. Ya, makanya itu harus ke company, yaitu kalian harus do your own research again. Sekali lagi, do your own research. Kalian harus tahu bahwa company ini bagus atau enggak,
Apakah kira-kira, kalau kita ngomong hack ya teman-teman, kalau ngomong hack, siapapun perusahaan itu bisa berpotensi di hack. Resiko itu akan selalu ada. Jadi kalau ditanya ada jaminan, nggak ada. Namanya nge-hack ya hack. Jadi itu tergantung jagonya, apakah perusahaan itu mempunyai IT tim yang kuat atau enggak. Kalau tiba-tiba IT timnya, katakanlah nih, perusahaan A gitu ya, perusahaan besar, Unilever misalnya, IT-nya diserang sama hack apa gitu. Ya tergantung gitu kan. Kalau IT timnya Unilever kuat, ya nggak bisa di-hack. Tapi kalau tiba-tiba ada hacker yang lebih kuat, ya dia bisa nge-hack gitu. Gitu. Jadi intinya ya resikonya itu. Jadi kalian harus, makanya itu tadi kenapa saya bilang saya ya nggak mau apa ya sok-sok yang tutup mata taruh duit banyak banget di situ ya enggak. Saya sih cuma untuk lebih ke have fun aja dan saya ngerti perkembangannya gitu. Oh, ada tanya lagi kapan live bareng sama Ko Sigit. Ya nanti ya. Ko Sigit juga lagi repot, dia lagi sibuk banget. Itu Ko Sigit satu ini nih, satu alma mater sama saya. Dia orang Surabaya dan lulusan Ubaya. Dan Ko Sigit tuh jago banget ya tradingnya, aku akuin ya. Eh jadi kalau Ko Sigit itu dia lebih fokusnya banyak, dia kayaknya jago ngeliatin koin-koin, dia lebih ke trading. Kalau aku lebih orangnya stylenya beda. Kalau aku lebih stylenya lihat aku analisanya lebih ke use case-nya ini apa. Kalau saya suka ya udah saya invest. Itu kayak ibaratnya sebenarnya kalau kalian lihat di DeFi dan crypto ini kayak kalian invest tech company loh basically. Cara mikirnya kayak gitu aja. Jadi ini ada yang tanya lagi, mau tanya dong argumen BTC katanya supply-nya limited, tapi sekarang banyak altcoin lain. BTC bisa disubstitute sama altcoin tidak ya? Oh, kalau ngomong di substitute, sebenarnya konsepnya kalau ngomong substitute sih bisa aja sebenarnya. Mungkin tapi tergantung konteks ya. Karena kan gini konteksnya. Ibaratnya gini, saya kasih analoginya. Kalau ditanya, apakah kamu punya investasi di Bank BCA bisa disubstitute sama Bank BRI atau enggak? Ya konteksnya apa dulu ya bisa-bisa aja. Kalau saya nggak suka BCA ya saya bisa beli BRI. Sama cara pikirnya gitu. Kalau saya nggak suka Bitcoin ya saya bisa beli Ether. Gitu kan. Cuma bedanya apa? Keunggulannya Bitcoin itu kan karena dia tadinya kan nggak suka dengan konsep printing money yang menyebabkan printing money itu kok makin lama bikin uang itu nggak ada artinya gitu kan, deflationary risk gitu kan di dunia yang lama gitu kan. Makanya mereka si Satoshi Nakamoto-nya akhirnya create Bitcoin dengan konsep nih, saya tunjukkan bahwa inovasi saya ini saya limited supply dan ini bisa untuk nge-hedge inflation karena limited supply. Nah, akhirnya itu karena first mover advantage ya jadinya banyak orang situ suka dan akhirnya karena dia menjadi besar, ya karena dia menjadi paling besar ya orang berasa paling aman gitu ya. Kayak contoh gini kalau saya kasih kayak kasih analogi. Ya ada orang ditanya, "Kalian mau investasi di Bank BCA?" Oh, kalau orang disuruh investasi di Bank BCA tutup mata pasti rata-rata. Saya hampir jamin 95% deh saya jamin orang pasti ngomong, "Oh, nggak apa-apa lah taruh BCA aman, tutup mata aja." Kenapa bisa punya analogi seperti itu? Saya tanya. Karena BCA market cap-nya sudah gede. Kalau market cap-nya sudah gede, orang pasti mikirnya gampang. Oh, ini marketnya udah gede. Kalau saya salah pun, 1 triliun orang bakal rugi semua. Ya nggak apa-apa lah, saya banyak temennya kok yang rugi. Kan gitu mindsetnya manusia. Sama kayak gitu. Tapi kalau dikasih contoh saham yang kecil, mikir-mikir, ini perusahaan bangkrut gak ya? Belum ada yang banyak yang invest. Nah, gitu pola pikirnya orang ya, kalian yang harus ngerti. Jadi kalau Bitcoin, ya Bitcoin nanti akan semakin besar kalau misalnya banyak fund-fund kayak terakhir itu kan banyak fund MicroStrategy, kemudian Elon Musk beli. Ya, karena itu yang menjadi relevan gitu. Tapi kalau dibilang substitusi untuk transaksi beli barang, ya bisa kayak contoh nih kemarin saya beli barang dompet itu ya. Ya saya bisa pilih, saya mau pakai Bitcoin atau saya mau pakai BNB. Saya pakainya BNB. Kenapa? Karena saya punyanya banyak di BNB gitu kan. Uh, Terus ada banyak tanya lagi, Kap Koti, tapi kan ETH akan di-upgrade ke ETH 2.0 ya. Fee-nya bisa lebih murah, jadi sepertinya masih terlalu cepat dianggap BNB bisa ngalahin ETH. Oh iya benar. Kalau itu sih saya setuju. Bulu siapa nih? Bulu si ya tadi ya.
Kalau itu saya setuju. Memang ini kan itu makanya ETH itu ada fundamental call-nya, tapi itu kan masih 1 tahun 2 tahun lagi ya, kita nggak tahu terobosan ETH 2.0-nya itu kapan kelar. Karena kalau itu memang nanti berhasil, ya itu diharapkan bisa men-solve problem dari apa yang tadi itu congested traffic-nya. Salah transfer di crypto world itu bukan cuma-cuma, gue bisa recheck bolak-balik. Nah, ya, what do you think the biggest risk to crypto? Oke, ini contoh ada banyak list ya, kayak satu-satu ya banyak banget. The biggest risk of crypto, oke, balik lagi. Hack security system itu the biggest risk karena kalau udah sekali hack namanya udah hack hilang. Second, menurut ini prioritas ya kalau saya ngomong regulatory risk. Apa nih contohnya? Katakanlah ada pemerintah nggak suka, ya ada kan ada pemerintah. Tapi ini memang kalau aku ngomong, ya kan kalian sudah lihat perkembangan selama 10 tahun ini banyak maju mundur regulatory gitu kan, regulator ya pada waktu itu kena berita jelek, dilarang, terus collapse, terus tiba-tiba muncul lagi. Ya itu dinamika lah ya menurut aku. Tapi yang kalian menarik, yang kalian perhatiin, kalian tahu nggak kalau di US market di Amerika itu salah Gary Gensler itu salah satu petingginya SEC ya. SEC itu kayak ibaratnya OJK gitu ya. OJK-nya di Indonesia di US itu namanya SEC. Jadi Gary Gensler ini kalian Google aja Gary Gensler background-nya apa? Background-nya orang MIT ahli blockchain. Nah, kalian tinggal lihat kan berarti kira-kira nih regulator di sana itu maunya kemana nih? Kok ada orang MIT ahli blockchain di hire? Kalian tinggal pikir sendiri, saya nggak mau ngomong apa karena saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi itu namanya yang disebut dengan mosaic teori. Ya kalian Google, kalian analisa sendiri gitulah. Bentar ini saya munculin aja ya pertanyaan di sini biar enak. Apakah ada korelasi langsung antara Binance Smart Chain yang volume flip ETH dengan pemegang koin BNB? Kalau ditanya korelasi langsung, saya to be honest, saya belum mempelajari korelasi langsung. Tapi saya cuma mikir logik aja gini kan. Jadi gini, ibaratnya gini. Kalau kalian pada suka mau ke waterboom, wah ini lagi libur nih, lagi libur long weekend, kalian ayo yuk nggak boleh kemana-mana, waterboom doang yang boleh beraktivitas, gitu kan? Ya menurut kalian kalau semua orang ke waterboom, berarti kan supply and demand-nya kan jomplang. Jadi banyak orang semua ke waterboom. Maka token yang di waterboom tadi, kalau orangnya tricky di situ, kalau enggak itu kan, tapi itu kan ada policy kalau waterboom yang perusahaan. Jadi mereka tetapin. Tapi kalau by system sebenarnya supply and demand, mereka bisa aja menaikkan harga tokennya kan gitu logiknya. Mikirnya simple, ya. Ya aku bilang cara mikir itu simple aja. Kemudian ada pertanyaan lagi. What is the comfortable percentage to take profit in crypto market? In Mark Insight opinion. Wah, gak ada ya. Kalau ditanya comfortable, saya nggak tahu. Jujur aja, saya ngomong apa adanya. Nggak ada comfortable. Itu kalian, dunia sekarang itu sangat, makanya kalian harus agile, harus apa ya, fleksibel dinamikanya. Karena begitu ada any bad news, kalau kalian berasa ini bad news, jual aja. Kalau aku sih gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya bad news-nya ini kalian harus tahu ya, bad news yang beneran atau bad news yang cuma noise. Itu ya itu kalian experience lah, itu saya nggak bisa ngomongin. Tapi kalau memang misalnya nih, ada nih teman saya nggak sebut nama lah ya, teman saya belajar bareng kripto. Mungkin beberapa teman di sini ada yang tahu. Uh, ya kalau kalian memang bisa tahan mental, ya bisa aja kalian sampai 10 kali lipat. Tapi kan ada orang yang mentalnya misalnya, wah aku cuan 100% udah cukup deh, syukurin saja. Ya nggak apa-apa ya, monggo. Jadi nggak ada comfortable ini. Ya kalau misalnya kayak Binance saya udah jujur aja, saya juga apakah mau take profit? Saya sih ya ada kalau ditanya jujur, kalau ditanya gatel mau take profit sih ada gitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini Binance bakal dibawa kemana? Saya harus do more research.
Jadi sebelum when I want to make a decision, saya have to do more research. Tapi kalau saya do more researchnya kemudian saya kepentok, ya saya melihat wah kayak Binance gak ada upside deh, ya udah saya jual aja. Orang udah cuannya lu udah lumayan naik banyak gitu kan. Tapi kalau saya lihat Binance kayaknya bakal berkembang kemana-mana, oh ya udah saya keep aja gitu. Cara mikirnya gitu aja. Eh, kok gimana cara kita bilang proyek kripto ini bakal berhasil? Apa faktor yang bisa buat ini gagal? Nggak tahu sih. Jadi, sorry ya teman-teman, saya sebenarnya juga bukan crypto expert. Jadi saya kan background saya orang finance ya. Jadi saya bukan crypto expert. Background saya bukan crypto. Cuma saya orang finance yang saya open mind. Saya belajar crypto. Ya, tapi saya belajarnya juga otodidak. Dan menurut saya yang hanya tahu akan berhasil atau enggak, apa ya? Ibaratnya gini loh. Kalian harus ngikutin, ya. Ibaratnya gini, kalau kalian mau tahu produk itu bagus apa enggak, ya kalian harus ikutan terjun, gitu kan. Kayak misalnya gini, waktu tiba-tiba saya tanya ke Pak Vincent nih ya, kalau tiba-tiba waktu awal-awal Tokopedia itu muncul, kemudian saya tanya Bapak, Pak, menurut Bapak Tokopedia bakal berhasil atau enggak 10 tahun depan? Pasti saya yakin jawabannya pasti nggak ngerti Bapak. Waktu awal gitu ya, aku ngomong katakanlah 1-2 tahun pertama. Tapi begitu Bapak menjadi part of Tokopedia merchant atau jadi consumernya Tokopedia, kemudian Bapak pakai tiap hari Bapak pakai Tokopedianya, oh enak ya ternyata Tokopedia itu gini 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 gini. Ya Bapak pasti akan seiring waktu Bapak confident, Tokopedia ini pasti berhasil bisnisnya. Sama, cara pikirnya research itu start from small things. Jadi, Bapak mau tahu nih, investasi, makanya dulu kan ada bilang, mau tahu, katakanlah mau beli investasi, ikutan jadi shareholder di perusahaan consumer A gitu ya. Ya kamu harus beli produknya, kalian cicipin, enak nggak makanannya? Kalau menurut kalian enak, ya kalian lihat sekitar kalian enak nggak atau kalian bias gitu-gitu kan. Kalau semuanya pada bilang enak, oh berarti ini pasti bisa jalan. As simple as that. Ya. Eh di crypto trading apa investing? Bisa Kak crypto buat investing? Oke, ini kembali lagi saya dulu pernah bikin komen ya. Saya revisi deh. Jadi di sini saya revisi. Saya dulu awalnya juga berpikir bahwa crypto itu hanya untuk trading. Tapi memang gini ya, ini again nggak bisa disamaratakan karena setiap orang mempunyai pola pikir dan konteks yang berbeda. Dulu saya melihat bahwa crypto itu memang hanya sebagai currency, ya currency, tapi currency-nya, jadi dulu saya mikir gini, forex itu kan saya melihat sebagai trading atau spekulasi gitu ya. Saya dulu berpikir bahwa forex itu not a pure investment. Kenapa? Karena dulu itu kalau kita ngomong forex, forex itu lebih susah diukur di value-nya karena ya sifatnya lebih makro gitu ya. Sifatnya lebih makro. Kalau kalian ngomong US dollar kan ngomongnya makro, global. Ya kan, use case-nya global gitu ya. Jadi agak beda konteksnya aset kelasnya harus dibagi-bagi lagi. Jadi saya revisi. Dulu saya bilang berpikir bahwa kripto itu bukan investment. Memang oke, saya bisa mungkin clarify bahwa kripto itu sendiri bukan investment yang seperti apa. Mungkin ya partly bisa dibilang lebih ke speculation, lebih ke sifatnya trading, speculation. Tapi kalau dipikir lagi, saya kalau mau sekarang gini, dengan adanya DeFi, itu kalian punya dua pilihan. Kalian bisa beli koinnya, atau kalian bisa ikutan staking. Atau disebut ada staking, ada yield farming. Gitu ya. Itu yang kapan hari saya sempat share, that's becoming my new source of income secara pasif. Apa maksudnya staking itu? Kalau saya beli BNB, ya saya kayak main forex basically. Saya spekulasi di forexnya BNB. Tapi kalau saya staking atau saya ikutan yield farming di BNB, itu saya ibaratnya menjadi shareholdernya BNB. Jadi saya dapat duitnya apa? Dapat duitnya ya kayak mereka kasih poin, mereka dapat terima gas fee, mereka dapat pool apa, saya nanti dibagi, dibayar kayak istilahnya dividennya itu proporsional sesuai dengan kepemilikan saya. Jadi kalau saya mau punya 0,01% atau 0,1%, ya saya dapat fee-nya 0,1% di situ. Tergantung mereka traffic-nya seberapa bagus. Nah, itu yang mau saya tadi bedain ya. Jadi kalian di kripto ini sekarang
bisa macam-macam. Kalian apakah beli koinnya aja atau kalian ikutan staking. Nah, itu memang paling lengkap kalian bisa lihat di Binance. Kalau di toko kripto kayaknya nggak bisa staking setahu saya. Hanya bisa beli koinnya aja. Di beberapa exchange yang belum advance, kalian hanya bisa beli koinnya saja atau ibaratnya beli forexnya saja. Tapi kalian nggak bisa tuh masuk ke derivatif, masuk ke staking, ke yield farming, bla bla blanya itu nggak bisa. Di Binance itu pokoknya lengkap, semuanya lengkap. Kalau kalian mau belajarin semuanya itu ya kalian download aja Binance, gitu ya. Udah 1 jam nih, nggak berasa. Bentar, oke, aku cepat. Bagaimana bagaimana akses fundamental kripto? Ya tadi ya, akses fundamental kripto itu fundamentalnya sempat saya bahas di IG konten saya sebelumnya, mungkin boleh ditonton di sana. Pokoknya cara bikinnya kayak gini, kayak misalnya nih ada crypto swipe nih, ya kalian coba do research aja. Memang ada macam-macam sih, saya nggak ada waktu banyak untuk jelasin di sini. Tapi intinya kalian lihat nih project ini bakal jalan atau enggak, fundamentalnya seperti itu gitu kan. Nah kalau di Bitcoin itu bisa dilihat dari analisanya di blockchain.com, itu kalian bisa lihat hash rate-nya berapa, gas fee-nya berapa, transaction fee-nya berapa, volume transaksi daily-nya berapa. Jadi kayak semuanya ada statistiknya. Dari statistik itu ya kalian kayak ibaratnya menghitung gini, oh supermarket ini hari ini trafficnya naik 100%, hari ini naik traffic 10%, naik berapa persen, ya itu kan semua bisa di statistik gitu loh. Jadi akhirnya dari situ kalian bisa bisa analisa. Fundamentalnya semuanya ada kok. Gitu ya. Aduh, saya sampai kering. Udah 1 jam. Staking BNB di Launchpad apakah aman kok? Ya lagi tanya aman, saya nggak tahu ya. Nggak ada yang aman pokoknya. Ya udah, kalau saya bilang semuanya pada tanya aman-aman, saya bilang nggak ada yang aman. Kalau kalian takut, ya udah nggak usah main. Basically gitu. Sorry ya, aku orangnya straight to the point pokoknya. Pokoknya di dunia ini nggak ada yang aman. Kalau kalian main saham juga nggak ada yang aman. BNB terus naik karena semakin banyak user menggunakan Binance sehingga demand terus naik. Yes, jawabannya. Eh, waduh, ternyata banyak banget. Sorry teman-teman, kalau ada yang kelewat ya. Udah 1 jam. Apakah semua koin itu DeFi ya? Oh enggak semua koin enggak DeFi ya teman-teman. Kalian jadi harus tahu DeFi itu ada sendiri kayak gini. Kalian ke websitenya, kalian ketik swipe, nanti ada muncul nih. Swipe token adalah decentralized digital currency. Jadi memang dia DeFi, gitu ya. Nggak semuanya DeFi. Ini benar. Koin apa yang layak untuk ditradingkan, kriterianya apa? Ya kriterianya adalah kalian harus tahu dulu, katakanlah Binance. Kalian suka nggak dengan apa platformnya Binance? Kalian suka nggak dengan ekosistemnya Binance? Kalian suka nggak dengan use case-nya, project-projectnya dia? Kalau kalian suka, ya namanya suka ya ibaratnya kayak orang pacaran lah teman-teman. Finance itu kayak orang pacaran. Kalau kalian suka, kalian coba-coba sini-sini terus suka, beli, simple aja. Terus tapi kalau sebelum beli ya kalian harus lihat dulu, oh ini harganya mahal nggak ya, harganya ini. Nah, kalau kalian suka, tapi kalian harus jangan naif, kalian harus tahu juga bahwa ini kan kayak ibarat dagang nih, dagang kan ada naik turun. Kayak Brompton sempat harganya 60 juta, tiba-tiba kolaps ke 30 juta. Ya orang yang beli di 60 juta ya nangis gitu kan. Tapi kalau dipakai dan suka, ya nggak bakal nyesel. Kayak gitu. Eh, oke, oke. Oh, ini pertanyaan yang oke saya jawab. Kita bisa realize profit nggak dari kripto ke rupiah? Bisa, jawabannya. Intinya apa? Kalian kalau misalnya gini, nah kelemahannya aku bahas ya sebagai penutup. Kalau pakai Binance, teman-teman, kalian harus tahu bahwa Binance itu kan lebih ke luar gitu ya. Jadi kalian harus apa-apa harus transfer ke walletnya. Kalian harus punya exchange yang di Indonesia. Exchange di Indonesia itu apa? Makanya saya pakai beberapa wallet. Saya pakai 3 wallet gitu ya, yang kemarin sudah saya share. Jadi kalau saya udah Binance, saya tinggal transfer ke toko kripto. Toko kripto itu merupakan grup dari Binance gitu ya. Tapi toko kripto itu bisa connect sama bank di Indonesia. Jadi pada waktu saya mau mencairin ke rupiah ya, saya tinggal transfer ke wallet toko kripto. Dari toko kripto aku tarik ke bank kayak gitu. Tapi kalau di Binance-nya sendiri, kalian saat transfer rupiah nggak bisa gitu ya. Transfer rupiah
bukannya nggak bisa, sorry aku ralat. Bisa, tapi sistemnya kalian masuk ke P2P ya, namanya peer-to-peer lending. Jadi di sana dia kayak sediakan, itu ibaratnya kayak money changer. Di sana ada banyak banget. Jadi kalian tinggal klik, lihat satu-satu money changer mana yang kayaknya paling oke, yang relatively aman, yang track recordnya bagus, semuanya ada. Nanti di situ kalian pilih. Oke. Oke, udah 1 jam guys, teman-teman. Aku tahu nanti agak boring kalau kelamaan ya. Nanti untuk lebih dalamnya lain kali kita bahas lagi. Mohon maaf jika memang ada kesalahan omongan saya, kalau saya mungkin kadang terlalu straightforward atau terlalu frontal. Tapi ini hanya untuk demi kebaikan kalian. Semoga kalian dapat ilmunya dan salam cuan teman-teman. Semoga happy investing semuanya. Bye bye. Good night.